Halo Tika Zen. Selamat datang di Podcast nomor Dua. 2. Jadi di dalam podcast kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemenin sama dua teman saya yaitu. Rainer dan Brian. Nah, Ci, hari ini kita mau ngapain sih? Masa kita ngobrol-ngobrol doang? Oh enggak dong. Hari ini tuh kita bakal ada tanya jawab sama calon ketua umum kita. Terus kita juga bakal ngedatengin tamu spesial nih, Ner. Terus di akhir acara kita bakal ada Q&A time. Tunggu, tadi Cici bilang calon ketua umum kita. Emang mereka tahu tuh, Ci, calon ketua umum kita tuh namanya siapa sih, Ci? Oh, calon ketua umum kita tuh namanya Novela, Ner. Nah, Novela tuh urutan nomor berapa? Urutan nomor 2. Wih, Cici baru semangat banget ya, Ci, kayaknya. Oh iya dong, Ci. Ner. Boleh mungkin kita langsung panggil aja kayaknya. Kita kayaknya panggil aja Ci si Novela. Halo Novela, Halo Novela. Halo semuanya. apa kabar? Puji Tuhan baik. Udah makan belum? Makan malam belum? Oke deh. Nah, Novela jangan tegang-tegang ya Novela, karena kita bakal santai-santai aja Novela tanya-tanyanya. Nah, Novela, yang kita tahu kan nih kamu tuh kandidat ketum kan ya. Nah, kayak alasan kamu tuh kayak kenapa sih kamu nerima jadi kandidat ketum gitu loh? Kamu kayak nerima lah pokoknya gitu. Kalau buat aku alasan menerima itu karena alasannya itu karena ini menjadi semacam bentuk pelayanan pribadi aku ya. Jadi menurut aku tuh seorang pemimpin itu bisa dibilang seorang pelayan. Dia harus bisa berani melayani, tapi nggak cuma melayani, tapi juga harus bisa memberi yang terbaik nih buat orang-orangnya. Nah, dan menurut aku hal ini tuh bisa menjadi salah satu sumbangsiku buat sekolah, buat orang tua, dan juga buat teman-teman. Jadi kayak menurut kamu tuh harus kasih yang the best lah gitu ya pokoknya Nov ya. Jadi kamu pengen jadi ketum, jadi calon ketum tuh karena kamu tuh pengen jadi orang yang mungkin memberikan dan juga melayani ke tiara kasih juga ya Nov ya. Ya. Oke Ci, lanjut ya Ci ke pertanyaan nomor 2. Kan Cici udah lumayan lama ya di OSIS ya, udah bisa dibilang ya udah ada 1 tahun mungkin ya. Oke, menurut Cici kan Cici udah lumayan lama ya Ci di OSIS. Menurut Cici apa sih privilege jadi OSIS gitu Ci? Kalau buat aku sendiri ada banyak sih, tapi aku bakalan kasih tahu beberapa aja. Salah satu yang pertama itu leadership. Nah, ya, jadi kan jelas dong ya kalau di OSIS hubungannya tuh sama kepemimpinan sama leadership. Dan kenapa hal ini penting? Hal ini tuh penting karena kalau misalnya kita udah masuk nih mungkin ke dunia pekerjaan, nah kepemimpinan itu sesuatu yang sangat penting. Mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi nanti bakalan diperlukan. Lalu bersosialisasi, di OSIS ini kita ketemu sama banyak orang. Jadi gak cuma sama teman-teman kita di sekitar kelas, tapi kita ketemu nih sama kayak kakak kelas kita, senior kita, terus kita juga ketemu sama junior-junior kita. Nah, di sini tuh kita bersosialisasi sama mereka, kita bertukaran pendapat, terus mereka juga bisa mengkritik dan memberikan saran yang membangun buat kita. Nah, terus salah satu nih yang terakhir ya buat aku, tentunya berorganisasi. Jelas dong kalau misalnya dengar OSIS tuh organisasi siswa intrasekolah, tentunya berorganisasi ya. Nah, kenapa berorganisasi? Karena menurut aku kalau misalnya kita udah masuk nih ke dunia perkuliahan atau dunia pekerjaan, nah berorganisasi itu sesuatu yang sangat diperlukan dan pasti bakalan kepake banget. Nah, jadi pas kita masuk OSIS, kita itu udah dilatih nih, jadi bisa dibilang kita udah dibentuk buat berorganisasi nantinya di masyarakat gitu. Oke Ci. Tadi kan Cici udah mention 3 poin ya Ci. Ya aku penasaran nih menurut Cici mana yang paling penting di antara 3 poin yang tadi Ci? Kalau dari semua hal ini ya? Iya, paling menonjol, betul banget. Kalau dari ketiga hal ini buat Cici yang menonjol itu bersosialisasi. Kenapa pilihnya bersosialisasi? Karena
Menurut Cici, ya namanya juga manusia ya, makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Butuh yang namanya orang-orang gitu loh. Jadi menurut aku bersosialisasi itu juga hal yang penting banget gitu. Jadi istilah zaman sekarangnya tuh biar nggak jomblo ya Nov ya. Biar ada mungkin teman-temannya lah di sekitarnya ya. Bisa, Ner, bisa. Ya, Bisa banget. Bisa lah ya. Nah, aku penasaran nih, kalau menurut Meisha sama Korener, menurut Cici mana sih paling penting atau Koko yang paling penting mana sih aspeknya gitu? Menurut kalau aku sih kayaknya dari aku aja Ci, apa dulu Ci? Kayaknya kalau aku setuju banget sama Novela. Kenapa bersosialisasi? Karena ya kalau di OSIS itu kayak kita kan di OSIS itu juga kita grup kan, kayak nggak sendiri-sendirian gitu kan Brian kan. Jadi kayak Betul. kita ada teman-teman kita yang saling support. Nah dari OSIS itu jadi misalnya kita orangnya introvert, mungkin introvert yang dimana nggak mau membuka diri atau mungkin diem-diem aja gitu kalau di kelas, kayak mungkin kebanyakan kelas MIPA biasanya kan diem-diem gitu kan ya, kalau kamu tahu kan. Iya, Nah kalau misalnya masuk ke OSIS gitu, nah dengan OSIS itu pasti kalian bakal diminta buat lebih membuka diri kalian lagi, jadi kayak kalian lebih terbuka ke lainnya dan juga kalian bisa mungkin saling berorganisasi, mungkin saling sosialisasi, ngobrol-ngobrol, mungkin tuker IG, tuker nomor WA atau main game bareng. Jadi pokoknya ya dengan OSIS ya akar-akar sosialisasinya tuh bisa lebih terang lah, bisa lebih ya fun bareng gitulah ya kok. Ya bener banget. Aku juga ada sih itu temen yang kayak rada diem cuman sejak ikut OSIS dia kayak lebih berubah, lebih aktif lagi, circle pertemanan lebih gede lagi. Oke, kalau menurut Ci Mei gimana nih Ci? Kalau menurut aku ya sebenarnya semua yang diomongin Novela itu benar, kayak sosialisasi terus berorganisasi, tapi karena mungkin aku udah kayak kelas 12 gitu ya jadi lebih mikirin ke depannya. Udah tua gitu ya Ci ya? Ya bener lagi juga gitu. Iya benar sih, nggak salah ya tapi menurut aku yang paling menonjol sih dari ikut OSIS itu berorganisasinya sih. Jadi kayak kita punya pengalaman gitu untuk kedepannya. Kayak kalau di dunia kerja kan kita kan di organisasi juga berarti dituntut untuk kerjasama, terus leadership-nya. Jadi kalau kayak misalkan di tempat kerja gitu, jadi kayak kita udah punya pengalaman gitu. Ya udah ada bekal gitu lah ya Ci, gitu dari OSIS. Iya. Iya. Keworthitannya itu berapa Ci? 1 sampai 10 lah gitu. Ya 10 lah kalau misalnya buat cari pengalaman. Oke, keren banget nih, udah keren banget 10. Nah, Nov, aku juga ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya kamu itu ada nggak sih kayak tuntutan gitu untuk menjadi ketum dari orang tua atau misalkan orang sekitar kamu gitu? Ada nggak sih, Nov? Kalau udah bilang tuntutan, enggak sih. Kayak waktu baru tahu aku jadi kandidat itu, aku coba ngomongin sama orang tua gitu kan. Kalau menurut mama, kalau misalnya aku mau jalan ya jalanin. Kalau misalnya nggak mau ya nggak usah maksain diri gitu. Jadi selain itu juga karena sebenarnya orang kita udah mulai dewasa ya, udah bisa dibilang kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang baik dan nggak boleh kita lakukan gitu. Jadi ya orang tua udah nggak bisa bantu kita buat nentuin lagi karena semua keputusan ada di tangan kita. Iya, kita make our own choice ya, Nov ya. Dan kamu kalau dari aku ya, kamu tuh kayak yakin gak sih ketum ini bakal bikin kamu tuh jadi keputusan yang bener gak sih yang kamu ambil, keputusan yang mungkin bisa bikin kamu happy gitu, Nov? Ya jelas, kalau misalnya kamu berani ngambil kesempatan ini berarti kamu harus menerima semua resikonya. Mau ya pokoknya adalah ya resiko-resikonya gitu, pasti entah mungkin kita jadi lebih sibuk atau mungkin kita bakal ditegur atau gimana. Kita harus bisa jaga nilai dan hal-hal lain itu kita ya bisa dibilang harus berani ngambil resikonya karena kita udah berani ngambil kesempatan itu. Jadi berarti Novela udah siap berarti banget. Ini mirip banget ya Brian. Iya Ci, udah mirip banget mungkin sama motonya Novela tuh ya. Nomor 2 bikin happy, berarti ya emang dia tuh udah siap banget buat ngambil kayak 100% kesempatan ini gitu. Dan juga mungkin ini bikin happy banget buat dia gitu. Dan pasti menjalankan juga dengan happy gitu kan. Iya. Yang penting kan juga bahagia ya, Nar. Ya kalau kata orang bawa senang aja, bawa senang, bawa santuy gitu. Yoi. Nah, oke, kayaknya segmen buat nanya jawab Novela nih kayaknya sampai di sini aja ya. Thank you banget Novela yang udah mungkin
tanya-tanya pertanyaan dari kita bertiga nih, mungkin walaupun ya kita bertiga agak-agak pertanyaannya agak-agak kepo banget lah gitu ya. Tapi ya thank you banget Novela. Nah selanjutnya kita bakal masuk ke segmen apa nih Ci? Kayaknya menarik banget nih segmen berikutnya nih. Nah, kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial. Beliau ini udah terkenal banget di sekolah kita, kayak semua murid dan guru-guru tuh pasti udah kenal deh, pokoknya Ner. Tahu nggak kira-kira siapa Ner? Tahu dong Ci, siapa lagi kalau enggak Bu Rotua Ci. Bener banget. Nah, langsung aja kita sambut Ibu Rotua. Halo Bu. Halo, hai Renar, hai Misha, Gimana hai Bu kabarnya? Tirden. Baik-baik. Gimana ya Kalian Bu gimana kabarnya? kabar? Baik dong Bu. Baik Bu. Siap-siap. Nah mungkin kita bakal langsung tanya-tanya aja ya Bu Rotua Ci. Oke. Ya langsung aja nih kita interogasi. Wih, Nah Bu, dalam-dalam. kalau saya lihat kan atau saya tahu kan Ibu tuh merupakan wali kelas dari Novela kan pas kelas 10. Menurut Ibu kualitas Novela yang cocok untuk jadi ketum itu apa sih Bu? Yang pasti atas diri Novela sepengamatan Bu Rotua ya selama proses yang sedang berlangsung sampai sekarang itu adalah karakter Tuhannya yang kuat dan solid. Nah itu jadi fondasi nih karena kedepannya pasti obstacle, barrier. Nah itu kan bakal buat tekanan tertentu kan buat diri Novela. Jadi kalau tidak di backup dengan sisi kerohanian yang kuat, ya alhasil pasti akan menyeret kaki. Nah, jadinya untuk yang karakter ini saya perhatikan di Novela sangat solid dan itu pastinya akan menemani dia untuk menjalani sisi-sisi nanti ketika jadi ketum, sisi-sisi yang tough, sisi-sisi yang menantang. Nah itu niscaya akan terlampaui ya sepanjang Novela terus mengandalkan Tuhan seperti itu. Nah lalu yang berikutnya sepengamatan saya Novela sangat bertanggung jawab dan memiliki sisi kritis dan itu juga makin kesini makin tertempa dengan dia punya pertanyaan yang langsung straight dan tajam dan itu pastinya hasil dari latihan analisis selama ini. Jadi untuk karakter sedemikian pastinya sangat diperlukan ya untuk menjadi leader, apalagi memfasilitasi sekian banyak nanti seksi-seksi di organisasi intrasekolah yang SMA Kristen miliki ini. Kita harapkan akan jauh lebih baik dibandingkan kepemimpinan yang sebelumnya. So far untuk tanggung jawab, lalu sisi konten dari personanya si Novela, nah itu juga sangat tertempa ya, apalagi untuk yang pandemi memang banyak dari bukan cuma guru ya, murid pun juga atas bawah kiri kanan itu pasti ada pressure yang diberikan oleh skema pembelajaran jarak jauh ini. Nah, saya perhatikan untuk yang generasi kalian pastinya untuk latihan mental ya sedikit lebih banyak lebih terlatih dan itu pastinya kesininya untuk kepemimpinan yang tough, yang lebih tangguh. Nah itu sangat di backup sama hari-hari yang mana kita lewati selama pandemi ini. Jadi sangat memenuhi kriteria untuk kita usung ya menjadi ketua umum. Seperti itu, Reiner, Misha. Oke Bu, setelah tadi Ibu udah jawab pertanyaan pertama dari Reiner, menurut aku udah sangat menjawab banget. Sekarang langsung aja nih, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut Ibu, kenapa sih teman-teman yang lain harus memilih Ci Novela sebagai calon ketua umum OSIS kita? Silakan Bu, bisa dijawab. Oke, kalian berada di tangan yang tepat ya ketika menjatuhkan pilihan atas diri Novela. Pertama, karena yang tadi sudah dibunyikan di awal, memang untuk seorang pemimpin
kita pastinya sangat menuntut ya untuk hari-hari yang berat ke depannya itu dia mengandalkan Tuhannya, dan atas diri Novella kita temukan karakter sedemikian. Poin yang kedua itu adalah karena Novella saya temukan sangat bertanggung jawab, sangat reliable, ya sangat sangat berlimpah ya dalam memiliki jiwa resilience dan juga kritis untuk setiap perkembangan atau gejolak yang di depan. Nah itu sudah mewakili untuk beberapa karakter menjadi leader yang tangguh, yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian. Wih, kata-kata Buro Tua sangat meyakinkan banget ya, Ner. Bener banget. Oke teman-teman semua, setelah tadi kita udah dengerin sesi dari salah satu tamu spesial kita yaitu Buro Tua. Sekarang kita akan lanjut nih ke sesi yang gak kalah asik, yaitu sesi Q&A time. Yeay. Oke, Cimesha, tadi aku dengar katanya udah ada beberapa orang yang udah prepare pertanyaan nih buat Ci Novella. Kira-kira apa tuh, Ci? Iya, bener banget nih. Salah satunya dari Pilen. Pertanyaan itu, ada nggak sih sesuatu yang mau diimprove dari program OSIS yang sekarang? Misalnya program baru apa yang kira-kira mau diadain? Silahkan Novella. Kalau misalnya jelas ada dong ya. Kalau misalnya dibilang program OSIS yang sekarang itu mau diimprove atau enggak, jelas dong. Kayak senior-seniornya udah bekerja dan mereka meninggalkan bisa dibilang sebuah legacy lah ya buat kita yang para junior, dan aku mau banget buat improve program-program mereka gitu biar dikembangin lagi dan juga jadi lebih baik. Nah selain itu kalau misalnya ditanya program baru apa yang kira-kira mau diadain, nah aku tuh punya deh salah satu program ini itu OSIS itu menjadi bisa dibilang memasarkan atau mempromosikan ya produk dari orang tua murid, atau mungkin bisa juga nih siswa yang bersekolah di Tiara Kasih nih yang mungkin jualan, punya all shop gitu, mungkin juga bisa pakai. Nah jadi bisa dibilang kita membantu. Nah mengingat kayak tahun lalu gitu kan kita jualan buah tuh. Nah, produsennya kan dari luar. Nah, kali ini tuh mau banget jualan, tapi produsennya itu dari orang tua Tika gitu. Oh, berarti semacam Leviosa ya? Tapi ini dari bisa dibilang gitu. Keren banget. Iya. Keren. Nah, menurut tadi kan si Novella udah jelasin tuh apa sih program dia itu ingin membantu lah orang tua murid buat mungkin menjualkan, misalnya mereka dagang sesuatu, jual sesuatu. Nah, menurut Brian sama Cimesha nih programnya ini oke gak sih atau gimana coba? Dari Brian dulu mungkin. Oke, menurut aku sih ini oke banget. Kenapa? Karena menurut aku di masa yang sekarang ini pandemik, mungkin kadang bisnis juga nggak nentu, dimana kita Ci Novella hadir gitu dengan sistem atau ekosistem yang kita saling membantu gitu. Menurut aku sih gitu sih. Jadi menurut aku ini sebuah gagasan baru yang menurut aku bagus gitu. Kalau menurut Cimesha gimana nih? Iya, menurut aku juga setuju banget sama yang Brian ngomong. Ini benar-benar kayak dari kita untuk kita oleh kita nih. Bahasa kerennya gitu ya, Ci ya. Jadi iya. Emang program ini sangat membantu kita. Benar. Nah, tadi kan Cimesha udah ada pertanyaan dari Cipilan. Aku juga ada pertanyaan dari Ci Stefani. Pertanyaannya tuh, sifat atau karakter apa yang ingin kamu tonjolkan ketika kamu menjabat sebagai ketua umum, berkaitan dengan kelebihan dan kekuranganmu agar dapat mendapat wakil lingkungan sekitar. Nah, Novella coba boleh dijawab. Kalau ditanya sifat atau karakter apa yang mau aku tonjolin, itu respect sama kerjasama sih. Sekali lagi kenapa aku bilang respect sama kerjasama, dan ini udah aku bilang di awal tadi, sehebat apapun ya seorang pemimpin atau seseorang, nah dia itu nggak bakalan bisa berdiri sendiri tanpa dibantu oleh orang lain gitu. Jadi ya bisa dibilang saling menghargai dan saling menghormati lah ya di dalam sebuah tim itu.
apalagi bisa dibilang sebuah organisasi itu kayak seperti sebuah tubuh. Mungkin tubuhnya satu, organisasinya satu, tapi anggotanya itu ada banyak di dalam situ, saling melengkapi kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, sama kayak tadi misalnya Novel udah sebutin tuh teman-teman, kan dia bilang kita tuh harus seperti satu tubuh. Nah, kalau misalnya tangan kalian tiba-tiba nggak ada gitu, nah berarti badan kalian tuh nggak bakal beroperasi dengan baik. Makanya dari itu kita sebagai satu tubuh itu harus saling melengkapi lah kekurangan kelebihan kita. Nah, bener gak tuh Brian? Betul banget. Kita jadi kalau kata pepatah ada yang bilang gini, if you wanna go fast, go alone. Kalau if you wanna go far, go together. Jadi kalau misalnya mau berjalan cepat sendiri, tapi kalau mau berjalan jauh, ya kita harus bareng-bareng. Dan begitu Jadi juga kayak- OSIS, kita mau itu bertahan lama dan Kayak lebih meninggalkan better sebuah legacy. berkelompok gitu ya. Berkelompok Betul, lebih better betul. ya Brian ya. Yes, betul banget. Dan jangan lupain komunikasi ya dalam kerjasamanya. Benar, kalau kita Oh iya, benar. berkelompok juga kalau diam-diam semua juga buat apa gitu kan ya. Kalau misalnya lagi rapat terus kita nggak ada yang ngomong gitu, ya itu juga namanya bukan berkelompok Ini bukan atau gimana kerjasama, ya. bener. Diem-dieman Iya, itu. bener. Iya. Oke, next aku juga kemarin sempat ada ngumpulin pertanyaan nih dari Korean Febri. Cara meyakinkan warga SMA atau bukti selain janji yang bisa diberikan kalau apa yang diucapkan akan terbukti dan dilaksanakan. Mungkin boleh nih Cinovela, silahkan dijawab. Ini gak boleh janji nih ya jadinya ceritanya ya. Iya gitu. Kalau nggak boleh janji ya satu hal yang bisa aku lakuin ya cuman bekerja dan melakukan yang terbaik lah dengan sepenuh hati gitu loh kerjanya. Nah, buat masalah hasil mungkin nanti teman-teman yang bakalan menilai. Kenapa? Karena setiap orang memiliki penilaian masing-masing ya, penilaiannya berbeda-beda dan nggak mungkin penilaian aku mungkin menurut aku wah udah bagus lah, udah keren gitu. Tapi kan menurut seorang Rainer mungkin kurang di sini, kurang di situ gitu loh. Jadi ya dimanapun kalau misalnya iya dong, beda dong penilaian. Jadi satu-satunya yang bisa aku lakukan itu cuma bekerja dan melakukan semuanya dengan sepenuh hati, melakukan yang terbaik lah intinya. Jadi kunci itu ya kita lakuin yang terbaik aja. Untuk hasil belakangannya kita berdoa juga semoga kita dapat yang terbaik dan bisa memuaskan semuanya ya Ci. Iya. Oke. Ada juga nih pepatahnya. Apa tuh Ci? Do your best, let God do the rest. Keren banget Wow. tuh pepatahnya gitu. Keren. Mantap kan? Banget sih. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih dari Virginia. Pertanyaannya itu, apa yang membedakan kamu dari ketum sebelumnya? Ini pertanyaannya agak bikin menusuk merinding. dikit ya, Agak bikin merinding gitu. Ya, kalau ditanya bedanya aku sama ketua sebelumnya di Kodavin, maaf ya, aku ngomong sejujur-jujurnya dia. Cuman ya pasti beda orang, beda lah ya. Beda orang, beda cara kepemimpinan lah ya, nggak mungkin sama. Kalau misalnya aku lihat dari Kodavin, mimpinnya dia lebih santai, bisa dibilang dia lebih santai gitu loh ya. Kalau misalnya aku mungkin bakalan agak lebih tegas lah ya, santai tapi tetap tegas gitu loh. Oke kan, namanya juga setiap orang kan beda-beda no. Kalau kamu sama kayak Kodavin juga, ya berarti nggak ada nggak ada berubahnya gitu no. Kalau misalnya kamu kepilih no. Bener-bener, jadi semua orang ada taste-nya sendiri lah ya. Ada kekurangan sama kelebihan masing-masing lah ya. Betul banget. Kalau misalnya aku sama kayak Brian kan, apa aku di sini loh gitu, maksudnya udah ada Brian gitu. Betul banget. Nah, jadi kita di sini itu untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Iya, betul banget. Oke teman-teman semua, kita sekarang udah ada di penghujung acara. Semoga tadi apa yang udah kita seru-seruan bareng dan apa yang udah kita ngobrol langsung dengan Cinovela bisa menjadikan sebuah tekad baik kalian untuk bersama-sama menggunakan hak pilih kalian pada tanggal 27 Agustus 2021 untuk kita bersama-sama memilih kandidat nomor 2. Aku Brian. Aku Rainer. Aku Misha. Kami pamit undur diri. Kami pamit umur diri. Bye-bye. Thank you. Jangan lupa pilih nomor
Dua. Gila dari hati, nomor 2 bikin happy. Nomor 2 di hati.